Siang hari seperti sekarang ini, enaknya ngemil cookies. Sambil ngemil cookies, baca berita Berita ini datang dari Korea Selatan, di mana seorang aktor ketahuan pernah ngebully teman sekolahnya. Saya juga pernah dibully sih waktu masih kecil, walaupun itu tidak menimbulkan trauma atau dendam. Kalau ingat-ingat kejadian masa lalu itu, rasanya saya jadi kesel ya. Saya unfollow IG-nya. Saya retweet juga beritanya. Nanti saya kasih tahu juga teman-teman saya buat ikut unfollow dia. Iya juga ya, saya kan nggak pernah follow dia. Cut! Sueño en el que soy libre junto a ti. Cosas extrañas pasan al anochecer. En el árbol del ahorcado te veré. Vas a venir al árbol donde vi lucir un collar de esperanza junto a ti. Cosas extrañas pasan al anochecer. En el árbol del ahorcado te veré. Vas a venir al árbol donde vi a un hombre ahorcado que a tres hizo morir. Cosas extrañas pasan al anochecer. En el árbol del ahorcado te veré. Vas a venir al árbol donde... More than 400 affiliates, including CrossFit DC, have now dropped their CrossFit partnerships. Even in media, the head of the New York Times editorial board has resigned, and the top editor at the Philadelphia Inquirer left his post over the weekend. Vas a venir al árbol donde... Budaya pembatalan yang lebih dikenal dengan istilah bahasa Inggrisnya, cancel culture, tidak hanya terjadi di negara berbahasa Inggris, tapi juga di sekitar kita. Istilah itu, kalau saya lihat di Wikipedia, merupakan bentuk pemboikotan yang melibatkan individu, biasanya selebriti, yang dianggap telah bertindak atau berbicara dengan cara yang dipertanyakan atau kontroversial. Ini terjadi di internet melalui sosial media seperti Twitter. Secara sederhana, seorang seperti saya merasa kesal dengan perbuatan orang tersebut. Kemudian, saya membatalkan hubungan saya dengan dia. Salah satu caranya adalah dengan unfollow sosial media di mana kami berdua berhubungan. Aktor yang tadi disebutkan bernama Jisoo. Pada 2 Maret lalu, seorang yang mengaku temannya menulis secara anonim di salah satu forum. Isi tulisannya seperti diterjemahkan oleh Korea Bu, "Saya adalah teman sekelasnya di sekolah menengah Seorabol pada tahun 2006 sampai 2008. Kim Jisoo ada di TV, berpura-pura bersikap baik dengan senyum khasnya. Tapi dia tidak lebih dari pelaku kekerasan sekolah, gangster, dan pengganggu. Budaya pembatalan pun berjalan. Jisoo diberhentikan oleh KBS dari serial drama yang sedang berjalan. Kalau ada yang mengikuti, itu adalah drama River Where the Moon Rises yang tayang di View setiap Senin dan Selasa malam. Lalu, walaupun angkanya relatif tidak signifikan, akun Instagramnya pun di-unfollow oleh ratusan followernya. Selain itu, label yang menaunginya, Key-Is Entertainment, mengirim dia untuk melakukan wajib militer di tahun ini. Ini adalah fenomena di mana minoritas, yaitu teman-teman yang pernah dia bully, dapat dibilang telah membatalkan eksistensinya. Dalam beberapa hari ini, sudah belasan artis Korea mengalami hal serupa. Tapi ini juga terjadi di negara lain. Amber Heard, pemeran Mira dalam film Aquaman, juga mengalami hal ini. Ini dimulai dari sebuah petisi yang didukung jutaan netizen untuk mengeluarkan dia dari sequel film tersebut. Buku serial Dr. Seuss, beberapa yang dikenal adalah seperti Grinch dan Lorak, juga tak luput dari hal ini. Sekilas, alasan hal ini menimpa seseorang cukup masuk akal. Jisoo dan belasan artis lainnya melakukan bullying beberapa tahun yang lalu, dan tindakannya baru terekspos belakangan ini. Banyak orang tidak menyukai bullying, termasuk saya yang pernah menjadi objek bullying. Ketika idola saya melakukan sesuatu seperti itu, tentu saya tidak lagi mengidolakannya
dan ketika reputasi mempunyai porsi besar dalam karir seseorang, ini menjadi sesuatu yang fatal. Tindakan lainnya seperti pelecehan seksual, penghasut kekerasan, penyebar isu rasis, sudah terbukti merupakan sasaran empuk bukan hanya untuk cancel culture, tapi juga polisi, terutama ketika mereka memang layak untuk dipenjarakan. Itu seperti kalau sekarang saya berbuat mengikuti kata sendal antara menginjak semut atau memukul nyamuk. Di masa depan, saya akan tersandung dan terjerembab. Dengan premis seperti itu, saya merasa kita sudah satu langkah menuju world peace. Dari sudut pandang ini, cancel culture membuat setiap orang lebih menaruh perhatian pada tindakannya dan lebih menghargai orang lain. Kalau ini merupakan ekspresi ketidaksetujuan akan tindakan bullying dan pembatalan eksistensi merupakan akibat dari pelanggaran norma, maka cancel culture dapat dianggap efektif. Itu tidak perlu diragukan lagi. Cancel culture merupakan salah satu bentuk konsekuensi atas tindakan yang dianggap meresahkan masyarakat. Orang-orang yang melihat bagaimana cancel culture dapat merusak kehidupan seseorang juga melihat kalau cancel culture dapat digunakan sebagai senjata. Ya, senjata yang bisa dibilang sama kuat dengan peluru pada AK-47 atau roket pada bazooka, karena mampu membuat orang lain menjadi sangat menderita ketika berhasil mengenai sasaran. Cancel culture dapat digunakan untuk membalas dendam atau mungkin sekedar untuk melampiaskan iri hati. Beberapa kasus cancel culture terjadi karena tindakan di masa yang relatif lumayan lama. Jisoo melakukan bullying di sekolah dan itu terjadi hampir 10 tahun yang lalu. Jadi, apakah teman-temannya mengalami amnesia dan baru ingat kembali kejadian itu setelah bertahun-tahun? Atau dia memang punya dendam dan memanfaatkan momen di mana banyak kasus ini dibongkar untuk membalas dendam? Atau dia hanya sekedar merasa iri dengan Jisoo yang sedang menanjak karirnya? Banyak alasan yang mungkin di balik kejadian ini, dan itu adalah hal yang tidak kita tahu. Satu hal yang kita tahu adalah cancel culture menghilangkan pekerjaan dan penghasilannya. Lebih jauh lagi, dia mungkin harus mulai mengulang kembali karirnya dari bawah karena cancel culture. Ini adalah tembakan yang jitu. Saya mengakui bahwa saya sesekali melakukannya. Menyebut dan menyalahkan orang lain membuat saya merasa senang. Membuat saya merasa lebih baik dari orang itu. But I do get a sense sometimes now among certain young people, and this is accelerated by social media, there is this sense sometimes of the way of me making change is to be as judgmental as possible about other people. And that's enough. Like if I tweet or hashtag about how you didn't do something right or used the wrong verb, or then I can sit back and feel pretty good about myself. Because man, you see how woke I was? I called you out. Satu hal lagi adalah bahwa saya sering melakukan kesalahan. Mulai dari hal yang sederhana, seperti lupa membalas pesan di WhatsApp, atau menjatuhkan makanan milik saudara serumah saya ketika mencari barang di kulkas. Itu adalah kesalahan yang kecil dan mungkin konyol, tapi itu bisa membuat orang lain merasa kesal. The world is messy. There are ambiguities. People who do really good stuff have flaws. Cancel culture dalam konteks ekstrim dapat dilihat seperti menghakimi seseorang berdasar kejadian pada satu titik waktu. Penghakiman dari cancel culture cenderung tanpa pemeriksaan silang terhadap tuntutan dan tanpa mendengar alibi dari tersangka. Apakah itu sesuatu yang fair? That's not bringing about change. You know, if all you're doing is casting stones, you know, you're probably not going to get that far. Hal yang saya lakukan untuk berpartisipasi dalam pembatalan orang lain mungkin hanya sekedar unfollow atau retweet. Dan saya mungkin merasa senang karena telah melakukan sesuatu. Tapi kalau itu merupakan tindakan menghukum, apakah saya pantas merasa senang? Setiap kali saya merasa seseorang berbuat salah kepada saya, anggap saja seperti orang-orang yang tidak sengaja menyenggol ketika saya berada di mall. Dan meminta maaf, saya teringat pada kutipan, setiap orang layak mendapat kesempatan kedua. Kemudian saya akan tersenyum dan bilang, tidak apa-apa. Untuk hal-hal yang secara tidak langsung mempengaruhi hidup saya secara drastis,
itu tentu lebih baik memaafkan daripada berteriak. Tolong, itu pelecehan seksual ketika yang dilakukannya hanya menyenggol saya. Ini adalah hal yang sama dengan berita digital. Itu mungkin tidak secara langsung mempengaruhi hidup saya. Maka, mengapa harus bertindak menghukum? Saya percaya bahwa saya bisa menjadi seseorang yang lebih baik, dan itu adalah ketika saya diberi kesempatan. Setidaknya, itu harapan saya ketika saya ketahuan bersalah. Dengan demikian, saya mempunyai ruang untuk membenahi diri. Begitu juga terhadap orang lain. Mereka layak mendapat kesempatan untuk berubah. Budaya pembatalan atau cancel culture terjadi di sekitar kita dan itu terlihat seperti sesuatu hal yang membawa dampak positif. Walaupun begitu, cancel culture juga punya sisi negatif. Itu adalah penghakiman tanpa pengadilan. Jadi, ketika kita ingin ikut berpartisipasi menghukum, mari kita lakukan dulu uji kelayakan supaya jangan sampai tersangka diperlakukan tidak fair dengan tidak mendapat kesempatan untuk berubah. Saya Adi, ini adalah Stay Alive Official Channel. Subscribe ke channel ini akan membuat hari saya. Subscribe ke channel ini akan membuat saya melongo di depan monitor. Sampai jumpa lagi. The message comes in response to a tweet from CrossFit CEO Greg Glassman. Replying to a health organization calling racism a public health issue, he wrote, "It's Floyd-19. The president's daughter invoked that term after a Kansas college canceled her scheduled commencement speech in the wake of ongoing protests. The famous quote from Desmond Tutu, "If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor." No matter how big or small your platform is, you need to use your voice.